Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai analisis pengukuran dengan teknik balance scorecard pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dengan anggota kelompok, saya Asri Yuniarti, rekan saya Hasdani Zikri, dan Naura Meiriska. PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank terbesar milik pemerintah Indonesia yang memiliki 2 kantor cabang di luar negeri yang berlokasi di Cayman Island dan Singapura, 2 kantor perwakilan di New York dan Hong Kong, serta memiliki 5 anak usaha. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Tolak ukur yang kami gunakan dalam menghitung perspektif keuangan adalah kinerja keuangan dengan menggunakan rasio rentabilitas. Apa itu rentabilitas? Rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Rasio-rasio rentabilitas ini terdiri dari return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. ROA atau return on asset yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan aset. Adapun rumus untuk menghitung ROA adalah laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Sedangkan return on equity atau ROE yaitu perbandingan di antara laba bersih bank dengan modal sendiri dengan rumus laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Sehingga dapat kita lihat pada tabel di atas dan dapat kita simpulkan bahwa kinerja keuangan dari Bank BRI ini untuk rasio rentabilitasnya mengalami penurunan yang dapat dibuktikan dengan angka persentase ROA dan ROE pada tahun 2020 dan 2019 yang cenderung kurang baik. Nah, penurunan ini tidak terlepas dari turunnya pendapatan bunga perseroan sejalan dengan masifnya restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak COVID-19, serta kenaikan biaya pencadangan aset produktif sebagai mitigasi adanya potensi pemburukan kualitas aset akibat dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya ada dari perspektif pelanggan. Nah, di perspektif pelanggan itu ada market share. Nah, di market share ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu ada dari kredit dan DPK. DPK itu dana pihak ketiga. Nah, dari sisi kredit, tercatat setiap tahunnya BRI mendapatkan kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sehingga pada tahun 2020, BRI memiliki market share sebanyak 16,10% atau sekitar 180,68 triliun. Nah, untuk DPK walaupun BRI mendapatkan pengurangan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi BRI pada tahun ini mendapatkan market share sebanyak 15,7% dan masih mampu mempertahankan market share DPK tertinggi pada industri perbankan. Selanjutnya ada customer acquisition. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BRI pada tanggal 6 Juli tahun 2020,
nasabah aktif BRI itu mencapai 2.880.906. Nah, untuk total nilai simpanannya itu mencapai 177,134 triliun. Lalu untuk customer retention ini ada 3 poin lagi. Yang pertama itu ada penerapan BRI Evolution 1.0. Apa itu BRI Evolution 1.0? Itu merupakan strategi hybrid company yang mampu meningkatkan efisiensi dan operasional excellence dan digital dengan tujuan menciptakan produk baru dengan fokus pada customer centric, inovasi, dan customer experience. Strategi 3 poin utama, yaitu yang pertama itu ada digitizing core, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menciptakan layanan nasabah yang handal melalui proses engineering. Strategi ini mampu menghasilkan produk dan layanan antara lain contohnya seperti Brisport, Agen Briling, dan Brimo. Lalu yang kedua ada digital ecosystem, yang bertujuan untuk menciptakan platform berbasis digital yang mampu menawarkan produk dan layanan baru di luar bisnis utama bank. Antara lain contohnya itu ada Pasar ID, terus lalu ada Brismart, Brimola, e-commerce, serta BRI API. Dan yang terakhir ada New Digital Proposition, yang bertujuan untuk menciptakan model bisnis baru, antara lain pinjaman digital, Minang, Ceria, Traveloka, Paylater, dan Big Data Analytics. Lalu yang kedua ada optimalisasi value chain. BRI bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada nasabah menengah dan korporasi dengan cara pengembangan omnichannel yang customer centric, pengembangan ekosistem micropayment, dan cross-selling produk layanan BRI Group. Terus yang terakhir ada pengembangan BRI Evolution 2.0. BRI melihat prospek usaha dan tantangan yang dihadapi ke depannya. Mereka mulai mengkaji BRI Evolution 2.0 yang dirancang untuk memperkuat dan mengakselerasi new growth engine yang akan sejalan dengan strategi Go Smaller, Go Shorten, dan Go Faster, dengan menargetkan nasabah dengan tiket size yang lebih kecil dengan tenor yang lebih pendek, proses yang lebih cepat, dan biaya yang lebih terjangkau. Ultimate goals-nya itu adalah melayani masyarakat dengan seluas-luasnya dengan biaya yang lebih terjangkau yang sebelumnya belum terlayani. Selanjutnya ada customer satisfaction. Berdasarkan hasil customer satisfaction survey pada tahun 2020, BRI mendapatkan rata-rata nilai sebesar 80,29%, dengan nilai targetnya itu sebesar 79%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan terhadap pelayanan BRI kepada pelanggan adalah baik. Nah, selanjutnya yaitu perspektif proses bisnis internal Bank BRI. Nah, saat ini PT Bank BRI Indonesia memiliki berbagai inisiatif digital yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak hal yang dilakukan oleh PT Bank BRI untuk mencapai tujuan terkait pelanggan dan keuangan khususnya dalam masa pandemi COVID saat ini. Nah, Corporate Sekretaris BRI yaitu Aman Sukrianto menjelaskan bahwa saat ini Bank BRI telah memiliki berbagai layanan perbankan dan berbagai terobosan bagi masyarakat agar tetap dapat mengakses perbankan meskipun gerak menjadi terbatas. Nah, layanan-layanan tersebut diantaranya yang pertama adalah pembukaan rekening simpanan serta transaksi transfer dan pembayaran secara online. Nah, nama aplikasinya tersebut yaitu Brimo. Nah, Brimo ini merupakan aplikasi yang memiliki fungsi mobile banking dan internet banking di dalam satu aplikasi dengan menu transaksi yang lebih lengkap dan menarik. Jadi, masyarakat tidak perlu datang ke bank atau ke teller untuk melakukan transaksi. Saat ini transaksi sudah bisa dilakukan secara online, baik itu dari rumah ataupun dimanapun nasabah berada. Yang kedua yaitu pinjaman digital ceria. Nah, apa sih pinjaman digital ceria? Nah, pinjaman digital ceria ini merupakan aplikasi yang fully digital atau dengan sistem digital verification, digital scoring, hingga digital signature, sehingga
masyarakat dimudahkan ketika mengajukan personal loan. Nah, nasabah juga bisa melakukan aktivitas tersebut dalam HP tanpa perlu datang ke kantor BRI atau ke teller BRI. Nah, layanan yang diberikan oleh Bank BRI yang ketiga yaitu layanan virtual assistant Sabrina. Nah, apa sih gitu? Sabrina ini merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang didirikan pada tahun 2018 berbasis chat yang berfungsi layaknya seperti customer service. Nah, Sabrina ini bisa dimanfaatkan untuk mencari tahu lokasi kantor Bank BRI, informasi promo dan produk BRI, serta info dan kegiatan Bank BRI, dan juga layanan bantuan yang ada di Bank BRI. Nah, jadi Sabrina ini merupakan seperti aplikasi pintar atau kecerdasan buatan yang dirancang atau dibuat layaknya seperti manusia yang bisa melayani nasabah melalui online. Nah, selain itu, selain ketiga layanan itu, dalam proses bisnis internal, BRI juga melakukan pengembangan dalam segi SDM. Mengapa? Agar bisa bersaing dengan para kompetitor di dunia perbankan. Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini perbankan di Indonesia banyak sekali, bahkan lebih dari 5 ataupun 10. Maka BRI perlu melakukan pengembangan dari segi SDM. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Bank BRI. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan SDM yang dititik beratkan pada rekrutmen pegawai bidang pemasaran dan juga kader-kader calon pemimpin BRI. Proses perekrutan ini dilakukan dengan beberapa cara melalui pengadaan program pengembangan staf atau PPS dan juga melalui outsourcing untuk mendapatkan tenaga-tenaga posisi pekerjaan yang menunjang. Nah, jadi Bank BRI ini perlu atau melihat latar belakang agar penempatan para SDM itu berada di tempat yang tepat. Nah, yang kedua, selain itu pihak Bank BRI juga mendorong mereka yang berada di dalam BRI atau para pegawai Bank BRI menjadi human capital dalam arti SDM manusia yang memiliki inovasi, kemauan untuk belajar dan berubah, serta mampu memberikan daya dorong yang kreatif di tempat mereka bekerja. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan kader-kader calon pemimpin BRI di masa yang akan datang. Jadi, walaupun pegawai Bank BRI ini sudah ditempatkan di tempat mereka, para pegawai tersebut diberikan atau dibentuk supaya menjadi calon pemimpin BRI yang akan datang gitu. Jadi memiliki ilmu untuk bekerja di bank tersebut. Nah, yang ketiga, Bank BRI ini juga menerapkan adanya reward dan punishment yang konsisten dan adil kepada seluruh pekerja. Mengapa adanya reward dan punishment? Hal ini dilakukan untuk menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang kondusif, yang nantinya akan memacu para pekerja untuk berbuat lebih baik lagi di tempat mereka bekerja. Jadi para pekerja atau para SDM yang ada di Bank BRI juga dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab akan pekerjaan yang sudah diberikan. Maka ketika tanggung jawab itu tidak dilaksanakan, BRI akan memberikan punishment. Dan begitupun sebaliknya, ketika para pekerja Bank BRI bekerja secara giat atau bertanggung jawab, Bank BRI akan memberikan reward kepada pekerja tersebut. Dan yang terakhir, dalam upaya untuk menciptakan SDM BRI yang kompeten, pihak BRI terus mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk para pegawainya atau para jajarannya. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan di beberapa tempat. Di antaranya ada 6 sentra pendidikan BRI. Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Makassar, dan Padang, serta di Pusdiklat Jakarta. Jadi para pegawai atau para SDM yang ada di BRI ini dibekali
ilmu dan pengalaman oleh pimpinan Bank BRI agar mereka tetap memiliki ilmu atau tetap semangat dalam menjalankan pekerjaan di PT Bank BRI Indonesia. Lalu yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk poin kepuasan karyawannya, berdasarkan survei pada tahun 2020 terkait kepuasan pekerja di BRI, hasilnya menunjukkan bahwa 98,40% pekerja menyatakan puas bekerja di BRI. Nah, untuk selanjutnya, BRI akan tetap berkomitmen menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan engagement pekerja, terutama pekerja generasi Y sebagai mayoritas pekerja di BRI yang mencapai 80% dari total pekerja. Lalu ada produktivitas kerja karyawan. Yang pertama itu ada program pelatihan. Pada tahun 2020, BRI telah menyelenggarakan berbagai macam program pelatihan untuk mendorong produktivitas kerja karyawannya dengan realisasi jumlah peserta program pelatihan sebanyak 5.274.114 peserta baik dari karyawan maupun di luar karyawan BRI. Lalu yang kedua, biaya pendidikan. Tercatat biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh BRI dalam program pelatihan tersebut sebesar 342 miliar. Terus yang terakhir adalah evaluasi pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program pendidikan yang diselenggarakan oleh BRI, tercatat hasil rata-rata evaluasi pendidikan BRI dari level 1, 2, maupun 3 mencapai 86,82%. Selanjutnya, kemampuan sistem informasi. Pada aspek kemampuan sistem informasi ini, Bank BRI sudah memiliki prosedur informasi yang mudah dipahami dan mudah untuk dijalankan. Ini terbukti dengan adanya website Bank BRI yang mempermudah kita untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan tepat dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperolehnya, seperti informasi perusahaan, info lelang, cara pembayaran, edukasi, dan lain-lain. Poin yang ketiga yaitu keunggulan balance scorecard, khususnya di PT BRI. Nah, melalui balance scorecard ini, PT Bank Rakyat Indonesia memperoleh keuntungan maupun kinerja yang berlipat ganda, karena dapat mendongkrak kemampuan perusahaan dalam bersaing dan berfokus pada masa yang lebih panjang. Nah, Barbara Gunawan pada tahun 2000 mengungkapkan atau mengemukakan bahwa balance scorecard ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pengukuran kinerja tradisional lainnya yang hanya mengukur kinerja berdasarkan aspek perspektif keuangan saja. Nah, aspek-aspek keunggulan yang dimaksud atau aspek-aspek kelebihan dalam balance scorecard ini, yang pertama yaitu komprehensif, yang kedua adaptif dan representatif terhadap perubahan lingkungan bisnis, yang ketiga fokus berdasarkan tujuan perusahaan. Nah, maksud komprehensif di sini artinya bahwa dalam pengukuran kinerja di mana balance scorecard tidak hanya menekankan pada aspek yang bersifat kuantitatif saja, tetapi juga bersifat aspek kualitatif. Nah, aspek finansial harus dilengkapi dengan aspek lainnya seperti aspek customer, inovasi, dan market development adalah merupakan pengukuran secara integral. Nah, sementara pengertian dari adaptif dan representatif terhadap perubahan lingkungan bisnis yaitu bahwa pengukuran kinerja dengan balance scorecard ini memberikan pedoman terhadap aspek customer, inovasi dan pengembangan, learning terhadap customer di mana preferensinya yang selalu berubah. Nah, keunggulan balance scorecard di Bank BRI ini yang ketiga yaitu fokus terhadap tujuan perusahaan, yang artinya dengan adanya atau dengan menggunakannya pengukuran balance scorecard ini, Bank BRI memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai inovasi
dan pengembangan seperti menciptakan produk baru akan yang dibutuhkan atau yang akan meningkatkan nilai atau value perusahaan. Melalui penciptaan produk baru atau layanan yang diterapkan akan memberikan nilai tambah bagi nasabah khususnya. Di samping itu juga dapat melakukan efisiensi secara berkesinambungan, sehingga perusahaan dapat melakukan penetrasi pasar yang lebih luas dan berdampak terhadap pada peningkatan revenue dan margin yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan tersebut. Dan dapat kita simpulkan bahwa kinerja keuangan dari Bank BRI ini untuk rasio rentabilitasnya mengalami penurunan yang dapat dibuktikan dengan angka persentase ROA dan ROE pada tahun 2020 dan 2019 yang cenderung kurang baik. Nah, penurunan ini tidak terlepas dari turunnya pendapatan bunga perseroan sejalan dengan masifnya restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak COVID-19, serta kenaikan biaya pencadangan aset produktif sebagai mitigasi adanya potensi pemburukan kualitas aset akibat dampak pandemi COVID-19. Lalu ada dari perspektif pelanggan. BRI sudah melakukan beberapa tindakan untuk memenuhi pelayanan konsumen, seperti penerapan BRI Volution 1.0, pengembangan BRI Volution 2.0, dan optimalisasi value chain. Dari segi customer acquisition juga, BRI telah menjamah sebanyak 2.880,96 nasabah aktif dengan total nilai simpanan 177,304 triliun. Dari segi market share, tercatat BRI menguasai 16,10% dan 15,7% dari sisi kredit dan dana pihak ketiga atau DPK. Dalam perspektif proses bisnis internal, saat ini PT Bank BRI memberikan berbagai inovasi dan layanan yang dapat diakses oleh nasabah secara offline maupun online. Selain itu, Bank BRI juga selalu melakukan pengembangan dari segi SDM yang ada di PT Bank BRI Indonesia. Lalu yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan Employee Engagement Survey pada tahun 2020 yang dilakukan secara internal, hasilnya menunjukkan bahwa 98,40% pekerja menyatakan puas bekerja di BRI. Hasil dari evaluasi pendidikan mencapai 82%. Selain itu, di sisi kemampuan sistem informasi, BRI sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya website bank yang mempermudah kita dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan tepat dan tidak memerlukan waktu yang lama.